Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna fil jasadi mudghatan in saluhat saluhal jasadu kulluhu wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyya qalbun. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Sehingga alhamdulillah pada pagi ini, pada saat ini, kita bisa beribadah pada Allah dan beraktivitas sebagaimana biasa tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah dengan ajaran Islam, sehingga kita dapat selamat hidup di dunia dan akhirat. Kemudian kita berharap semoga kita termasuk umatnya yang besok mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita berkeyakinan bahwa hanya Islamlah agama yang kita yakini yang bisa mengatur kehidupan kita, menata kita menuju kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Islam yang diyakini dengan benar, yang ditanamkan dalam hati dan betul-betul pemahaman yang mantap, maka akan melahirkan sebuah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bermanfaat untuk kehidupan. Mari kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau seorang kiai, seorang ulama yang paham betul tentang Islam. Kedalaman ilmunya tentang Islam sangat luas. Beliau sehingga saat ini masih dikenang jasanya dan perjuangannya di dalam bangsa ini, bahkan disebut sebagai pahlawan nasional ketika beliau meninggalkan dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita lihat bagaimana amal atau kegiatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di pengajian-pengajian, ketika mendidik santrinya, muridnya, selalu diawali dengan membaca surah Al-Ma'un. Terus seperti itu. Sehingga suatu saat muridnya bertanya, "Mengapa Kiai yang disampaikan Kiai surat Al-Ma'un terus? Padahal dalam Al-Quran begitu banyak surat, begitu banyak ayat." Lama kemudian Haji Ahmad Dahlan menyampaikan dengan penuh santai, penuh kesejukan. Ditanya balik, "Sudah berapa banyak orang miskin yang engkau kasih makan? Sudah berapa banyak anak yatim yang engkau santuni?" Kemudian santrinya, jamaahnya terketuk hatinya. Ternyata yang disampaikan Ahmad Dahlan benar. Islam perlu diamalkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dengan
peduli dengan sesama, dengan peduli dengan orang miskin, anak yatim. Ahmad Dahlan dicintai, disenangi oleh lingkungannya, sehingga tidak lama kemudian banyak yang suka, sehingga timbul inspirasi bagaimana supaya ada perkumpulan, ada jamaah yang kuat, sehingga kebaikan dan kebaikan bisa dilaksanakan oleh orang banyak, sehingga kesejahteraan, kebahagiaan bisa dirasakan oleh umat. Terdorong dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, didirikanlah Muhammadiyah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini kita bisa merasakan betapa banyak amal usaha yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, yang dibangun oleh Muhammadiyah sejak Kiai Ahmad Dahlan. Mulai pendidikan, kesehatan, dan sosial. Berapa banyak sekolah, berapa banyak rumah sakit, berapa banyak panti asuhan. Kalau kita menarik kesimpulan, yang pertama dibangun oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah menyantuni anak yatim dan memperhatikan orang miskin. Itu jamaah sekalian yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun organisasi. Yang pertama adalah kita melaksanakan, yaitu menyantuni anak yatim. Atau kalau kita sekarang ini, kita dirikan panti asuhan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk melaksanakan Islam dengan baik, sehingga bisa dirasakan oleh umat, tidak hanya umat Islam saja, bahkan umat semuanya, karena Nabi Muhammad ditugaskan adalah rahmatan lil alamin, dakwah untuk rahmat kasih sayang pada alam semesta. Itu didukung, yang pertama dijelaskan adalah kita bangun hati kita. Sebab hati ini menjadi kunci amalan kita. Amalan kita baik atau tidak tergantung dari hati. Hati yang dimaksud adalah keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang mantap adalah tanamkan 2 kalimat syahadat dalam hati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita ingat sebuah hadis Nabi yang kami sampaikan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna fil jasadi mudghatan in saluhat saluhal jasadu kulluhu wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyya qalbun. Yang mengandung makna, jika hati ini baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika hati ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Oleh sebab itu, dalam berjuang menegakkan Islam, kita bangun fondasi keimanan kita yang kuat, kita bangun keimanan yang mantap, sehingga apa yang kita lakukan menjadi ringan, sebab didasari keimanan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami berpesan, di dalam bulan Ramadan ini, ibadah kita adalah ibadah hati. Mulut boleh berkata, tapi hati yang akan tahu. Kita berpuasa atau tidak, itu adalah perkara hati kita dan Allah. Maka di dalam Ramadan ini khususnya, dan amal-amalan yang lain, maka hati menjadi penting. Hati menjadi kunci kita untuk semangat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu ingatlah bahwa semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan. Kalau ada kebenaran itu bantuan dan
izin dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kesalahan, kekurangan, itu karena memang kekurangan kami pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.